Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa siyamu junnatun wa ja'alna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratal muhtaromat, summa ila hadrati kiram min jami'i asatiza wal muhtaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi hadzal majlis as-saghir, hadanallahu wa iyyakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal ummahat, sonten ayeuna kita kupas perkawis bagaimana puasanya para wali Allah. Ya, artinya dalam fondasi Islam atau bangunan Islam itu ada akidah, syariah, akhlak. Akidah ilmunya tauhid, syariah ilmunya fiqih, akhlak ilmunya tasawuf. Nah, ini termasuk dalam perkara-perkara ibadah muamalah, ya semua kehidupan umat Islam diatur tuntunannya di dalam fondasi Islam itu, ya. Ta aina orang kupas pertemuan kemarin teh sudah mengupas masalah salatna para wali, ya, anu kaidahnya kaidah tasawuf gitu. Nah, sekarang yang kita kupas adalah puasanya para waliullah dalam kaidah ilmu tasawuf gitu, ya, yang sesuai dengan kaidah ilmu tasawuf. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu hadis Rasulullah SAW, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yauma qiyamati. Jadi puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kalau pertemuan lalu sholat dengan sholawat, ya. Kalau sekarang puasa dengan Al-Quran, ya. Yaqulu asyamu ae, ya, kemudian berkata puasa itu ae, yaitu puasa berkata kepada Allah, Rabbi mana tuhut ta'ama wasyahwata binahari gitu. Ya Rabb, aku ini sudah mencegah hamba Allahmu ini, ya, hambamu ini dari makan dan syahwat di siang hari gitu. Ya. Fasyafi'ni fihi gitu. Maka saya memohonkan syafaat untuk orang ini gitu, ya, buat hambamu ini. Enggak mau kalah nih Al-Qur'an. Al-Quran juga berkata wa yaqulul Qur'anu mana tuhun nauma bil laili gitu. Aku sudah mencegah hambamu ini dari tidur di malam hari untuk membaca Al-Quran, ya. Fasafi'ni fihi gitu. Maka saya juga memohon supaya diberikan syafaat hambamu ini gitu, ya. Qala, kemudian diceritakan oleh Rasulullah, Allah Ta'ala memberi jawaban fayu syafi'ani gitu, maka berikanlah kedua hambaku itu syafaat. Jadi Quran dan puasa diizinkan ke Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang mengamalkan, ya. Pertama mengamalkan puasa. Kalau Al-Quran tadi apa dijelaskannya bil laili, nauma bil laili. Jadi usahakan membacanya di malam hari gitu, ya, karena syafaatnya langsung itu. Jadi yang dimintakan oleh Al-Quran karena membaca Al-Quran di malam hari gitu, ya. Kemudian apa makna syafaat? Al khairi minal ghairi lil ghairi. Jadi kebaikan dari pemberi kebaikan untuk pihak yang akan diberikan kebaikan gitu, ya.
Nah, jadi kalau kita mutalaah ini ibu-ibu, puasa ini sederajat dengan Al-Qur'an gitu, ya. Maka ketika kita mewiridkan huruf-huruf atau kalimat atau kata-kata di dalam Al-Qur'an itu harusnya dibarengi dengan puasa. Supaya apa? Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar, ya, yang sampai sekarang mukjizatnya itu ada sampai akhir zaman, mukjizat para nabi dan rasul yaitu Al-Quran. Artinya Al-Quran itu akan bisa menurunkan pertolongan-pertolongan, gitu. Ya, seperti misalnya karomah, maunat, kalau mau mukjizat itu kan pada para nabi dan para rasul, ya. Nah, akhirnya ketika kita ingin menggali atau mendapatkan kaidah-kaidah mukjizat daripada Al-Qur'an itu ya harus diwiridkan dan dibarengi dengan puasa, gitu, ya. Mukjizat itu apa, Bu? Ajaza, lemah. Artinya, lemah itu maknanya apa? Melemahkan orang lain atau melemahkan makhluk lain, ayana mukjizat, dan melemahkan diri kita sendiri. Maka mukjizat itu coba ibu cari riwayat-riwayat cerita-cerita mukjizat. Tidak ada yang dipakai sombong. Tidak ada yang dipakai menyerang. Semuanya itu untuk menyelemahkan pihak lain, melemahkan pihak lain sekaligus melemahkan diri sendiri, gitu. Jadi nggak bisa mukjizat, maunat atau karomah dipakai sombong, dipakai nemong-nemongkan pamer di TV gitu ya, nggak bisa, gitu. Gitu, ibu-ibu sekalian. Nah, kenapa harus puasa? Karena kita sebagai manusia, ketika penciptaan manusia itu ada 3 pihak. Pertama, ibunya, bapaknya, dan Allah. Ya, inna nahnu nuhyil mauta. Nah, ketika Allah menghidupkan dan mematikan menggunakan kata nahnu. Tidak innallaha, padahal Allah kan maha kuasa. Jadi tidak ujuk-ujuk Allah menciptakan Haji Aksa jadi ente. Ya. Ada kerjasama antara ibunya Haji Aksa dengan bapaknya Haji Aksa dan Allah. Kalau salah satu aja kurang mau jadi. Nanti ada orang yang udah bertahun-tahun nggak jadi-jadi karena kurang kerjasamanya dengan Allahnya. Ya, gitu. Jadi harus ada 3 pihak. Nah, jadi kaitan pembentukan jasad dan dohir manusia itu ada campur tangan makhluk. Nah, bagaimana dengan ruh? Ruh itu adalah fayanfuhu fihi ruh. Langsung Allah yang memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh. Artinya itu adalah hak penuh prerogatif Allah. Maka ruh itu sakti. Ya, ruh itu sakti, ruh itu karena langsung Allah maka membawa segala macam kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan untuk makhluknya. Nggak mungkin para nabi dan para rasul sebagai manusia bisa mengeluarkan mukjizatnya kalau tidak ada ruhnya, gitu, ya. Nah, makanya itu ibu-ibu, gunanya puasa, kembali lagi gunanya puasa itu adalah mempertipis dinding ruh dengan dinding jasad. Semakin tebal dinding pemisah antara jasad kita dengan ruh kita, semakin bodoh kita. Ya. Semakin lemah kita. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan dohir kita. Hanya mengandalkan otak, hanya mengandalkan mata, hanya mengandalkan kaki tangan. Tak kalau lumpuh kumaha. Ya kan? Nah, maka banyak orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah ketika ruhnya lebih mendominasi daripada jasadnya. Gitu. Maka para wali dulu nggak mau tuh jasadnya mengendalikan ruh. Mereka para wali dulu maunya ruhnya yang mengendalikan jasadnya. Gitu. Makanya banyak puasa, banyak wiridan, banyak sholat sunnah. Supaya apa? Supaya ruhnya yang lebih menonjol, gitu, ya. Itu pertama, ibu-ibu, kaitan dengan kepentingan puasa. Yang kedua, berkata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari bahwa ketika kita berpuasa imanan wahtisaban, ya,
iman jelas iman kita, i'tikad kita, dan ihtisaban itu artinya evaluasi. Jadi selama kita puasa, kita harus selalu mengevaluasi amal kita gitu, ya. Nah, tujuan dari puasa kita itu apa yang diajarkan oleh beliau, ya, oleh Ibnu Hajar. Tujuan puasa kita itu adalah tolabis sawabi minallahi ta'ala. Jadi kita boleh berpuasa itu tujuannya mencari pahala, mencari hadiah dari janji-janjinya Allah. Gitu, ya. Janji-janji Allah yang mana? Yang di dalam Al-Qur'an. Nah, pertama gini, Bu. Saya hasil mutalaah ini, ya. Pertama, puasa itu adalah salah satu ibadah utama yang mengantarkan kita masuk surga tanpa menunggu. Di antaranya nih, salah satunya adalah puasa yang bisa mengantarkan kita masuk surga tanpa menunggu. Kenapa? Karena puasa punya pintu sendiri. Namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, gitu. Jadi karena puasa punya pintu sendiri, nggak perlu nunggu. Kalau nggak punya pintu sendiri kan ngantri. Ya, pintu sendiri mah mau dibawa ke orang pintuna. Ya, gitu. Jadi nggak perlu ngantri puasa itu. Yang kedua, di antara seluruh ibadah kita, satu-satunya puasa yang tidak pakai biaya. Malah puasa mah menghemat biaya. Mana ibadah lain yang nggak pakai biaya? Nggak ada. Sholat pakai biaya, semua pakai biaya. Ya, kecuali puasa malah menghemat gitu, ya, gitu. Terus yang ketiga, hanya puasa yang langsung Allah tanpa perantara yang akan mengganjar, ya, gitu. Terus puasa adalah ibadah yang pahalanya tidak terbatas, ya, itu ibu-ibu. Jadi kelebihan puasa itu sangat sangat bagus sekali gitu, ya, sangat signifikan dibandingkan puasa ibadah-ibadah yang lain gitu. Maka puasa itu diantaranya ibadah utama yang mempercepat ijabah doa itu, ya. Jadi kalau yang lain doa itu pasti diijabah, cuma ada yang disimpan, ada yang ditunda. Nah, kalau puasa insya Allah ijabah langsung gitu, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, karena puasa itu syafaatnya sederajat dengan Al-Qur'an, ya, maka ketika kita ingin mendapatkan keutamaan kekhususan, ya, keutamaan yang sifatnya khusus di dunia ini, ya, puasalah gitu, ya. Caranya gimana supaya bisa dapat kaidahnya itu, utamanya itu? Ya dua-duanya. Puasa bari jeung mengamalkan, mewiridkan atau menzikirkan bacaan-bacaan yang ada di Al-Quran. Karena di Al-Quran itu jelas tuntunannya. Kalau kita pahami Al-Quran itu, makanya para ulama dulu, para wali dulu mengambil kaidah-kaidah di Al-Quran. Ada misalnya wiridnya bacaannya segini, puasanya sekian hari gitu, ya. Misalnya dulu saya di Jambu Dipa ku uwa teh, Ji, belum jadi haji dulu, belum nikah, ya. Kamu amalin itu Al-Ikhlas cenah. Kulhu cenah. Kulhu qul huwallahu ahad, tambihan Yasin ya Jabrail, Allahu samad, Yasin ya Mikail, lam yalid wa lam yulad, Yasin ya Israfil, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Yasin ya Azrail. Saumkeun cenah, puasakeun 3 hari. Hari terakhir bukana mun sangu sakeupel jeung cai sagelas cenah. Engke buka bebas nama subuh cenah. Diwiridkeunana setiap bada isya 121 kali. Kangge naon ieu teh wa mangpaatna? Tong lebeting taros amalkeun we cenah. Sampai hari ini saya nggak tahu apa fadilahnya gitu. Tapi saya jalanin, Bu.
Sampai hari ini saya jalanin, gitu. Walaupun nggak puasa, tetap saya jalanin. Jadi itu namanya apa? Maharnya itu puasa, gitu. Dan wiridnya sekian jumlahnya, ya. Nah kalau ulama dulu itu gitu Bu. Kalau ngasih amalan, ngasih apa tuh, untuk fulusnya sekian, untuk maharna teh. Kita yang disuruh mengamalkan sendiri, kita sendiri yang usahakan gitu. Jangan beli sekian, nggak ada, ya. Kalau sekarang kan mafi fulus ente mamfus, nah. Kalau ulama dulu nggak ada seperti itu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian cirinya orang-orang yang sudah menaiki ilmu torekatnya. Jadi tasawuf itu punya anak kandung namanya ilmu torekat. Ilmu tasawuf anak kandungnya adalah ilmu torekat. Nah orang-orang yang sudah mengamalkan ilmu torekat ini jalan untuk menuju ke waliullah, ya. Nah cirinya pertama itu wakasrotil auradi kasaumi sholat. Pertama orang ini akan banyak mengamalkan wiridan, memperbanyak puasa sunnah dan sholat sunnah. Itu pertama, ya. Yang kedua, kajulusihi bainal anami murabbian gitu. Mereka itu akan duduk di antara dua tidur sambil mengajar. Makna sambil mengajar gini. Orang dulu Bu, orang-orang yang ilmunya sudah cukup untuk mengajar dengan ikhlas, ya bukan sekedar pinter gitu. Itu duduk di antara dua tidur ngajarnya. Punten-punten ya, kalau saya peragain tuh kira-kira gini Bu. Tah. Ya. Jadi nggak ada yang beli kursi di majelisnya, dia duduknya di atas seperti kayak di sana tuh ya. Duduknya di atas, canggung saya di sana tuh. Karena duduknya di atas. Orang yang benar, guru yang benar itu nggak mau ketika mengajar merasa lebih tinggi dari yang diajar. Nggak ada. Ya. Karena apa? Nggak ada manusia yang lebih pintar selain daripada izin Allah. Jadi yang benar ngajar ya gini. Gitu. Jangan merasa pintar. Nanti kalau dia merasa lebih pintar, akhirnya dia merasa cukup talabul ilmi, dia nggak perlu ngaji. Ngajar terus. Ya. Gitu. Jadi nggak boleh ada merasa derajat lebih tinggi daripada santri atau yang diajarkan, gitu. Ya. Terus yang kedua, kenapa dikatakan duduk di antara dua tidur sambil mengajar? Karena orang-orang dulu itu yang namanya ngajar nggak ada pamrih, tidak ada merasa lelah untuk mengajar, gitu. Ya, gitu. Ikhlas lillahi ta'ala, gitu. Terus yang ketiga cirinya orang sufi yang sudah tingkatannya waliullah itu wa khidmatin linnasi. Jadi mereka itu akan berkhidmat kepada kepentingan umat, kepentingan manusia, ya. Jadi berkhidmat itu artinya mereka ya berkhidmat gitu. Jadi semuanya itu memang untuk kepentingan umat gitu. Berbuat untuk kepentingan umat secara ikhlas gitu. Jadi bukannya malah minta duit, bukan. Ya. Orang-orang yang benar ulama atau namanya wali-wali yang benar, ya orang sufi yang benar itu bukan minta duit dari urusan agama, tapi berkhidmat untuk urusan agama, untuk umatnya gitu, ya. Kalau ada yang urusan duit-duit itu pasti bukan. Itu aja. Yang keempat, cirinya yaitu wahamlil khatab. Nah ini Bu. Artinya hamlil khatab itu artinya memikul, dan hamlil itu memikul, ya menggotong, memikul kayu bakar. Maknanya apa? Dia harus usaha. Dia mau usaha untuk urusan dunia, dia mau gitu. Jadi bukan kerjaannya minta-minta, enggak. Abang-abang ngerasa nggak jadi wali, muter ka ditu ka dia minta-minta ente. Ya. Tetap dia usaha, naon tujuan usahana litasaddaqo bimuhassilim mutamawwala. Nah, tujuannya dia usaha itu untuk disedekahkan kepada sesama umat.
Ya, itu. Jadi bukan tibalik. Aing geus jadi wali, hirupna teh teu kudu kasap, kudu menta we. Henteu. Hayang doa cuh 1000. Enggak gitu, ya. Gitu tetap usaha dunia gitu. Tapi peruntukannya untuk umat, untuk agama gitu, ya. Yang kelima, seorang waliullah itu adalah al-waliyu hayu kasaifi fil ghamdi. Wali itu hidupnya seperti pedang yang ada di dalam sarung. Jadi yang dia sembunyikan itu bukan ibadahnya. Ibadahnya tetap dohirnya harus kelihatan. Sholat di masjid harus kelihatan, ya. Puasa, ngajar ngaji harus kelihatan. Yang harus dia sembunyikan itu adalah pedangnya. Pedangnya itu adalah apa? Kesaktiannya, ketajamannya, kebahayaan dirinya itu harus ditutup. Tidak boleh ditemong-temongkan, yo urang kebal bacok teu meunang. Ya, ain tos kitu-kitu eta mah lain wali, tukang sulap. Ya, gitu. Jadi al-waliyu hayu kasaifi fil ghamdi. Nah, sarungnya itu adalah syariat dan muamalah. Itu, Bu. Ya. Nah, kemudian seorang sahabat Imran bin Husain bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin adulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku salah satu amalan yang dapat menyebabkan aku masuk surga. Wa qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, fa'alaika bisaum la misallahu, kalau gitu puasalah hanya untuk Allah. Ya. Jadi kalau mau amalan langsung yang masuk surga tanpa hisab, kita itu harus banyak puasa, ya. Kemudian dalam sebuah hadis, rawihul hadis, itu Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abu Umamah al-Bakhili, "Alaika bisyami fa innahu lamathilu lahu." Diwajibkan kepada kamu berpuasa karena puasa itu adalah ibadah lamathilu lahu, yang tidak ada bandingannya. Jadi tidak ada ibadah-ibadah lain kecuali puasa. Tidak ada yang bisa sebanding ibadah lain dengan puasa, gitu, ya. Nah, sekarang gimana khasnya puasa tarekat? Ini saya kupas khusus dari kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Al-faslu sabi'a asyara fi bayani shaumi syariati wa tariqati, gitu. Jadi pasal 17, ya, mengenai syariat puasa dan syariat dan puasa thariqah, gitu, ya. Shaumu syariati, puasanya syariat itu ayumsika anil makulati wal masrubati wa anil wiqai wa nahari, gitu. Jadi puasa syariat adalah menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan pada siang hari. Itu puasa yang umum yang kita amalkan, ya, yang suka kita amalkan. Wa amma shaumu tariqati fa huwa ayumsika jami'a adonihi, gitu, ya. Puasa tarekat yaitu menahan seluruh anggota tubuh kita, ya, dari semua perbuatan yang diharamkan. Jadi bukan hanya mulut, indera, gitu, nahan makan, nahan minum, bukan. Tapi semua tubuh, dari mulai ujung kuku kaki sampai ujung rambut kepala, itu ditahan dari perbuatan yang diharamkan. Wal manahiya wa zamaimi mithlil ujbi, gitu. Dan yang dilarang dan sifat-sifat tercela seperti ujub. Jadi orang yang puasa tarekat itu tidak boleh ujub, gak boleh ada rasa sombong sedikit pun, ya. Wal kibri, kemudian sombong, wal bukhli wal ghairihi, dan bakhil dan lainnya. Jadi kalau lagi puasa itu jangan sampai pelit, jangan sampai bakhil, gitu, ya. Dokhiran wa batinan lailan wa naharon, gitu. Dokhir batin malam dan siang, gitu. Fakuluha yubtilu sauma tariqati. Nah, maka semua itu ketika dilanggar membatalkan puasa. Ya.
Jadi hati-hati itu Bu. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita pengen puasa yang benar-benar dapat kekhususan, ya, keutamaan yang khusus dari Allah, ikuti ini. Jangan cuma sekedar puasa, sekedar fikih, ya. Ambil ilmu tasawufnya dina perkara saum, ya. Fasaumu syariati mu'aqatun gitu. Sedangkan puasa syariat terbatas waktu. Puasa syariat terbatas waktu kenapa? Karena ada waktu subuh sampai maghrib, ya. Wasaumu tariqati mu'abbadun fi jami'i umrihi gitu. Sedangkan puasa tarekat selamanya sepanjang usia, ya. Jadi tidak ada tuh Bu. Jadi kita yang namanya tadi, intinya yang tadi menjaga diri dari perkara-perkara haram, ujub, sombong, pelit, ya. Itu semua sifat-sifat jelek itu dan perkara-perkara haram itu harus kita jaga sepanjang waktu. Karena ingat, ketika dilanggar maka batal. Ketika batal, qada. Ya, harus qada. Falizalika qala Rasulullah SAW, maka itulah Rasulullah SAW bersabda, ruba shaimin laisa lahu min shaimihi ilal ju'u wal atasu gitu. Sangat banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali ju'u, lapar, dan atasu, dan aus. Itu banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Falizalika qila, maka ada ungkapan kam min shaimin muftirun gitu. Berapa banyak orang yang puasa tapi batal puasanya. Ya. Ya karena apa? Hanya cuma nahan lapar dan haus. Wa kam min muftirin shaimun. Tapi juga banyak orang yang tidak puasa tapi hakikatnya puasa. Jadi ibu-ibu kalau bisa menahan dari waktu subuh, ini nggak ada waktu ya. Kalau ibu-ibu bisa menahan diri dari perkara ujub, sombong, bakhil, kemudian menahan diri kita seluruhnya, anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang haram, maka ku Allah itu dihitung puasa. Itu, ya, itu Bu. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani ayumsiku adaahu anil manahi wa iyaza innasi bil jawareh gitu. Jadi puasa thariqah itu menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain, termasuk menyakiti diri sendiri, ya, dengan tubuhnya. Nah, jadi tambahannya yang membatalkan puasa tarekat itu adalah selain perbuatan yang dilarang, diharamkan, menyakiti orang lain, gitu, ya. Kadang-kadang gini Bu, saya misalnya ya sebagai bapak nih, lagi puasa nih, anak lagi nonton main HP kieu. Mane teh main HP we. Kita makan maksudnya mendidik, nyakitin enggak? Kalau pakai batu ali, peletuk. Sakit. Ya. Nah, itu enggak boleh. Gitu. Jadi tetap harus dijaga gitu. Jangan sampai kita merasa seorang tua terus kita boleh ke anak tanpa memikirkan dia ini bakal tersakiti atau tidak, nggak boleh, ya, gitu. Jadi tetap harus dijaga oleh kita. Wa qala aidan, kemudian Abdul Qadir Jailani mengatakan lagi, kama qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inna saumali, sungguh puasa itu untuk aku, wa ana azibih gitu, dan aku yang akan membalasnya langsung. Wa qala Allah Ta'ala fi hadil qudsi aidan, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi, yashiru lisauimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun indar ru'yati jamali gitu. Orang yang puasa ini akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika berbuka puasa, dan bahagia kedua ketika melihat keindahan Allah. Kita penasaran nggak Bu, pengen lihat yang indah-indah? Ya, pengennya.
Orang Arab jauh-jauh datang ke dia karena di dia loba nu endah. Kalau kita ke sana ke Arab niatnya ibadah. Karena apa? Karena ada Baitullah, ada makam Rasul. Padahal di sana mah gersang. Ya, nggak ada indah-indahnya. Orang Arab ka dia milarian ka keindahan. Apalagi kalau kita mau dikasih lihat keindahannya Allah, teu kacipta ke orang ayeuna. Ya. Gitu. Nah, itu kelebihannya Bu kalau orang-orang yang puasa gitu. Ibadah yang lain hanya melihat Allah, hanya masuk surga. Kalau ini indahnya Allah. Gitu. Ya. Semua laki-laki pengen ngelihat wanita, tapi lebih pengen ngelihat yang indah. Ya, ya wanita cantik, ada kuburan mana nu ditingali. Ya, gitu. Pasti yang indah gitu ya. Kemudian waqala ahlus syariatil, kemudian berkata lagi ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ahlus syariati muradu minal iftari aklu inda guru bisyamsi gitu. Menurut ahli syariat yang dimaksud dengan berbuka adalah makan pada saat matahari tenggelam ya. Wa minar ru'yati wa ru'yatul khilali yaumal idi gitu. Dan yang dimaksud ru'yah adalah melihat hilal yang menentukan masuknya hari Id. Itu hilal ya. Wa qala ahlu thariqat. Nah, sedangkan kata orang-orang ahli tarekah itu iftaru inda dukhulil jannati bi akli mimma fiha. Jadi buka puasa itu adalah nanti ketika masuk surga. Gitu. Ya. Ketika mendapatkan kenikmatan surga itu baru namanya dia sudah berbuka puasa. Itu pendapat tasawufnya, ilmu puasa. Jadi sepanjang dia belum mati, Bu, tetap dia itu puasa. Perkara yang tadi. Ya, menjaga segala macam dirinya yang tadi itu. Yang pertama itu kita jelasin. Jadi dia terus puasa. Ya. Kemudian minal naimi razaqanallahu wa iyyakum min tilkan ni'ami. Nah, ini enaknya kalau kita enaknya ngaji kalau pakai kitab. Ya, walaupun saya udah pindahin ke HP, tapi kan ini saya foto gitu. Ya. Dalam kitab yang asli itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu menyelipkan kalimat doa. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani juga mendoakan ya, mina ni'ami razaqanallahu wa iyyakum min tilkan ni'ami gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan semoga Allah menganugerahkan kenikmatan kepada kami dan kita semua ya. Nikmat-nikmat tersebut, nikmat-nikmat dari puasa tarekat. Jadi didoakan ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang yang ngaji pakai kitab Sirrul Asrar itu didoakan ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini saya kebetulan ngaji, saya membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti termasuk yang didoakan ku Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian saya sampaikan sekarang, ibu-ibu mendengar, termasuk ibu-ibu yang didoakan ku Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Gitu. Jadi insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, kenikmatan puasa tarekat. Wal muradu bi ru'yati khiyaru ya'tullahi ta'ala yaumal qiyamati binadari siri. Dan yang dimaksud ru'yah menurut ahli tarekat atau ilmu tasawuf adalah bukan batas waktu Idul Fitri atau Idul Adha, tapi ini adalah batasnya ru'yat itu melihat Allah. Bukan melihat ru'yat, tapi melihat Allah pada hari kiamat gitu. Ya. Gitu, Bu. Mu'ayatan an razaqanallahu wa iyyakum ru'yatahu bi fadlihi wa karamihi gitu. Didoakan lagi nih, Bu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kesempatan di sini, ya.
Wa iyyakum ru'yatahu, kesempatan untuk melihat bifadlihi, melihat Allah, hu-nya ini kepada Allah, bifadlihi dengan keutamaan Allah dan karomah Allah. Amin ya Allah. Jadi kita didoakan Ibu, yang ngaji kitabnya beliau itu, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, didoakan supaya bisa ngelihat Allah nanti. Ya, gitu. Jadi saya udah baca, saya menyampaikan, ibu-ibu dengar, kita termasuk yang didoakan, gitu ya. Wa amma saumul haqiqati fa huwa imsakul fuadian mahabbati ma siwallahi ta'ala gitu. Dan adapun puasa hakikat adalah menahan hati dari mencintai selain Allah. Jadi nggak boleh ada cinta sakasep apapun, pemajikan orang, salaki orang, tetap Allah yang harus paling kita cintai gitu. Dan salaki mah aya koretna Bu. Ada Allah memoalnya gitu. An mahabbati musyahadati ghairillahi kama qalallahu ta'ala. Dan lebih mencintai Allah daripada penyaksian selain Allah. Artinya ini kita kan syahadat. Syahadat kita hanya untuk Allah gitu ya. Jadi jangan ada kita menyaksikan apapun yang kita cintai selain Allah Ta'ala gitu. 5 menit lagi Bu ya. Fi hadisil qudsi, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, al insanu syiri wa ana syiruhu. Nah, ini Bu, Allah Ta'ala menyampaikan ya bahwa manusia adalah rahasia aku dan aku adalah rahasianya manusia. Gitu Bu. Jadi kalau kita sudah bisa membuka rahasia Allah, maka semua rahasia kita itu akan terbuka oleh kita. Maksudnya apa? Tidak sedikit para wali yang bisa mengetahui kira-kira ke depan akan kejadian apa. Ya, itu kan rahasia diri, Bu. Rahasia diri kita nih. Ya. Bagaimana cara kita mencegah? Kadang kita udah persiapan nih, saya mau jalan nih ke masjid. Udah niat kuat mau jalan ke masjid. Ari pek teh aya nu ngajak gapleh belok. Nauzubillah, cuma nauzubillah ya. Gitu. Nah, kalau orang yang udah tahu rahasia diri sendiri, dia akan bisa menghindari itu. Ya, nggak usah belok, jalannya lewat sana aja, muter di sana gitu, ya. Gitu. Maka di sini Allah jelaskan al insanu siri wa ana siruhu gitu, ya. Manusia itu rahasia aku dan aku rahasia dia. Ya. Nah, kita harus bisa membuka rahasia ini, Bu. Tapi janganlah. Jangan terlalu berat ya. Wasiru minurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala. Dan syiri itu berasal dari cahayanya Allah Ta'ala, maka tidak mungkin condong kepada selain Allah Ta'ala gitu ya. Walaisallahu silallahi ta'ala mahbubun wa margubun wa matlubun fid dunya wa fil akhirati gitu. Dan tidak ada yang selain Allah yang dia cintai dan yang dia ingini dan dia cari di dunia dan di akhirat angin Allah gitu ya. Jadi gitu Bu, maksudnya gini, saya mau tolaannya gini ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita mencintai sesuatu, pastikan kita cari. Ya. Kita pengen si fulan, kan kita cari di mana adanya si fulan. Ya kan? Nah, bagaimana cara mencarinya? Jangan jalan dunia. Cara mencarinya jalan akhirat gitu. Bagaimana kita mencari rezeki, mencari keinginan kita supaya tercapai, mencari cita-cita kita dengan cara mencari yang punyanya. Coba ibu mau beli rumah lewat perantara, murah apa lebih mahal? Lebih mahal. Lebih susah apa lebih mudah? Susah. Dunia ini perantara keinginan kita. Ya. Jadi kalau kita mau mudah, langsung cari ke yang punyanya langsung tanpa perantara.
Yang punya Allah. Geus we kitukeun eta ka Allah. Bari bayangkeun ge datang sorangan. Bu haji ge datang sorangan ka abdi. Gitu Bu ya. Jadi intinya kita udahlah, dunia ini hanya sebagai perantara, hanya sebagai jalan, utamakan adalah yang punya gitu. Apapun tujuan kita adalah kepada yang punya itu Bu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah masih puasa kaidah tasawuf ya. Insya Allah pengajian kita ini saya akan terus mengutip dari kitab Sirrul Asrar, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.